Ya, dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar upacara di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Acara dihadiri Kepala BPIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri, Presiden Prabowo Subianto memasuki halaman Gedung Pancasila. Mereka mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang seharusnya diperingati setiap tanggal 1 Juni. Untuk tahun ini upacara digelar tanggal 2 Juni berdasarkan surat edaran Kepala BPIP. Prabowo bertindak sebagai pemimpin upacara. Tema peringatan tahun ini adalah memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Upacara Hari Lahir Pancasila juga dihadiri mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan Yusuf Kala. Prabowo menegaskan pejabat tidak setia kepada negara akan disingkirkan. Pejabat harus bisa menjalani atau berjalan dengan mengerjakan pekerjaan yang baik. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Presiden berulang kali dengan tegas mengucapkan kita wajib cinta tanah air. Pejabat yang tidak mau kerja lebih baik menyingkir. Karena demi rakyat tidak ada yang boleh yang nyinyir. Dan beberapa kali ketegasan ini disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya. Apakah hanya satir? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama politikus Gerindra, Angga Wira. Selamat sore, Mas Angga Wira. Sore Bang David. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore, Mas Pangi. Sore Bang David, sore Bang Angga Wira. Sore Bang Pangi. Terima kasih sudah bergabung. Wah, sehat semua ya. Baik. Ya. Saya langsung saja ke Mas Angga. Mas Angga, ya. Ini Pak Prabowo ini kan sudah berkali-kali ya memberi peringatan. Tadi yang terakhir, kalau nggak setia, keluar gitu. Dan sebelumnya bahkan pada acara apa ya? Kalau tidak salah acara halal bihalal dengan TNI atau pensiunan. Ya juga sempat diperingati juga, walaupun sempat diperingatinya tertutup begitu. Sebenarnya apa sih, banyak yang nggak bisa kerja atau bagaimana? Iya, tentunya Pak Prabowo kan punya ekspektasi yang besar ya terhadap para pembantunya, dan saya melihat ini sebagai suatu komitmen ya Pak Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara, bahwa kondisi saat ini kan kondisi yang boleh dibilang sedang tidak biasa-biasa saja. Banyak sekali tantangan, apalagi di bidang ekonomi ya, yang memang perlu diakselerasi. Ya mungkin kita bisa melihat ya, kemarin ada kebijakan dari Amerika ya, yang memang itu mengguncang juga situasi makroekonomi kita, dan ditambah lagi beberapa ketegangan geopolitik yang terjadi. Nah ini memang perlu perhatian yang sangat serius ya, terutama memang para pembantu menteri, pembantu presiden khususnya ya, para menteri-menteri, untuk menerjemahkan ya arahan dari Pak Presiden untuk sigap dan siap merespon berbagai macam perubahan yang ada. Apalagi kan kalau kita lihat dari sisi kabinet misalnya, menteri-menteri ini kan sudah didampingi oleh para wakil menteri. Nah ini memang sebenarnya kan harus ada kolaborasi dan sinergi ya antar mereka, sehingga tugas yang diberikan oleh Pak Presiden sesuai dengan tupoksinya masing-masing bisa berjalan, dan tentunya ada KPI yang terukur ya. Nanti mungkin Bang Pangi bisa lebih detail menjelaskan ya, karena ada beberapa rilis ya dari lembaga terkait kinerja para menterinya. Tapi sekali lagi saya rasa ini menjadi suatu sinyalemen bahwa Pak Prabowo tidak segan-segan ya
memberhentikan atau mengganti ya para pejabat yang memang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Begitu Mas David. Oke, baik. Kalau gitu saya langsung ke Mas Panggi. Mas Panggi, jadi apa yang Anda lihat? Yang mana yang nggak perform? Iya, Mas David. Pertama tentu saja ini kan menteri ini kan pembantu presiden, bertanggung jawab penuh kepada presiden dan tidak boleh ada loyalitas ganda. Kesetiaannya kepada presiden itu harusnya clear, tidak ada lagi kesetiaan kepada sebenarnya ke partai pun sebenarnya selesai kalau memang mereka sudah ditugaskan menjadi pembantu presiden. Dan ini artinya yang setengah-setengah ini yang jadi problem. Karena presiden kan minta mereka bisa fokus bekerja. Karena kan presiden punya janji kerja yang bebannya berat. Kalau tidak dikerjakan, tidak selesai, maka presiden kan mengatakan tidak akan mau maju lagi. Jadi banyak kemudian yang kedua adalah menteri menjadi beban presiden. Karena konflik interest, bukannya membantu presiden, tapi melemahkan kerja presiden. Nah, yang ketiga adalah menteri-menteri yang menurut saya ada juga fenomena menteri barang selundupan ya, yang tidak kompeten, tidak ada KPI, tidak capable, tidak punya kapasitas, tapi dipertahankan gitu, hanya karena persoalan memang persoalan power sharing ya. Menurut saya memang ini juga menjadi problem menyimpan masalah tersendiri. Mestinya kalau memang mereka sudah diberikan kepercayaan 6 bulan ini juga tidak ada kinerja, menurut saya menteri-menteri yang titipan ini, yang selundupan ini, menurut saya juga harus diselesaikan. Artinya ya sudah dikasih waktu, mereka harus bekerja tapi nggak mampu ternyata gitu. Jadi karena ini berdampak nanti kepada efeknya kepada kinerja presiden, appropriatingnya pada level confidence-nya kepada pemerintah. Nah efeknya apa? Kalau nanti orang nggak puas dengan kinerja pemerintah, menteri hari ini itu maka kalau Presiden Prabowo ingin seperti Bang Angga Wira ini, poin keempatnya kan Bang Angga Wira politisi Gerindra, pasti Gerindra ingin menang pemilu gitu. Nah kalau misalnya orang nggak puas dengan kinerja dalam penegakan hukum, dalam aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan dan seterusnya, maka boleh jadi nanti Partai Gerindra tidak dipilih oleh masyarakat, tidak dipercayai lagi oleh masyarakat. Nah ini dampaknya tidak hanya, walaupun Pak Prabowo bicara ini bukan soal partai, bukan soal suku, etnis, ini bukan persoalan daerah, tetapi di mana-mana the ruling party, partai penguasa pasti juga ingin nanti bonusnya adalah menang pemilu. Nah kalau menteri ini adalah setengah hati, tidak loyalitasnya tidak tunggal kepada presiden, maka dampaknya juga nanti akan ke Gerindra sendiri dampaknya. Nah seperti Bang Angga Wira ini kan politisi Gerindra, ini kan kalau memang kompeten kapabel ya udah nih, maju jadi menteri gitu, saya dukung gitu. Mantap. Karena kalau memang saya yakin, walaupun Pak Prabowo bilang ini persoalan bukan persoalan partai, mau dari partai manapun terserah. Tapi aku yakin kader Gerindra pasti lebih baik daripada kader partai lain. Nah, berikan kepercayaan kepada mereka. Kalaupun mereka nanti kan ada KPI-nya 6 bulan kemudian, nggak juga mampu bekerja, ya udah diresapel juga. Sehingga memang menteri itu tidak boleh konflik interest. Itu saya setuju Mas David. Konflik interest itu kepentingan kelompok golongannya lebih menonjol gitu. Apalagi kemarin. Baik. Ya, saya ke Mas Angga dulu ini terkait yang disampaikan tadi Mas Panggi ini. Mas Angga, ini kan pertaruhan berarti ya. Maksudnya Pak Prabowo juga bilang kalau ini saya nggak berhasil, saya nggak maju lagi. Nah, Gerindra nasibnya ada di sini nih. Nah, jadi gimana bicara soal titipan-titipan tadi? Emang partai mana yang nggak kerja dengan baik dan berkoordinasi dengan baik begitu? Iya, yang bisa menjelaskan Mas Panggi ya. Yang titipan atau selundupan itu siapa, mungkin Mas Panggi bisa langsung memberikan klarifikasi ya. Tapi ada hal yang tentunya ini menjadi kesadaran kita bersama ya, bahwasannya para menteri-menteri ini kan dan wakil menteri tentunya ini kan jabatan politik ya, jabatan yang memang suatu kehormatan tertinggi bagi anak-anak bangsa untuk mencapai posisi tersebut. Nggak semua orang dari 270 juta jiwa bisa mendapatkan kepercayaan. Nah artinya ya kepercayaan yang diberikan oleh presiden ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ya tapi tadi Anda sempat katakan bahwa maksudnya sudah ada wamen, sudah ada menteri, tapi kenapa nggak berkoordinasi dengan baik gitu? Memang itu yang terjadi begitu ya di dalam kabinet saat ini? Iya, tentunya Mas Panggi yang dari eksternal ya bisa memberikan penilaian ya. Kan Anda dari Gerindra nih,
ruling party juga. Ya, tapi kan tentunya kan kita nggak bisa pukul rata ya. Tentunya kan ada kementerian-kementerian yang memang sudah mempunyai dampak-dampak positif ya, ada prestasi-prestasi ya yang terukur gitu loh. Misalnya dari sisi misalnya ketersediaan pangan, misalnya ya Kementerian Pertanian sudah cukup positif ya, dari sisi kementerian yang di sumber daya mineral, energi juga misalnya sudah menjaga banyak hal yang bisa memang menjadi ukuran-ukuran. Tapi di sisi lain tentunya banyak juga yang mungkin belum mencapai tadi yang seperti Mas Pangi KPI yang diinginkan oleh Presiden. Nah tentunya ini kan ya kan sudah pas ketika diwawancara dan ditunjuk pada waktu itu kan sudah memberikan suatu pernyataan ya atau udah menandatangani ya fakta integritas ya untuk siap diganti kapanpun ya. Saya rasa mereka harus sudah siap kalau memang dinilai oleh Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Mas Angga, berarti ini signal isu reshuffle berarti ya? Ya, itu kewenangan Presiden ya. Itu kewenangan Pak Tapi ini Presiden. sudah ini ya, kayaknya sudah kuat sekali ya. Ya, saya tidak ingin masuk ke hal tersebut ya. Tapi sekali lagi ya, tentunya Presiden mencermati dinamika yang ada dan tentunya ini kan sebagai suatu warning juga gitu ya untuk para menteri, wakil menteri bisa memperbaiki kinerja dan memaksimalkan kinerja yang ada. Artinya kan tadi KPI-nya kan tinggi ya, program-program banyak sekali ya, ekspektasi masyarakat juga tinggi ya, tantangan semakin besar juga di sisi ekonomi sekarang ini ya. Nah ini kan perlu akselerasi dan perlu terobosan. Jadi nggak bisa persoalan-persoalan ini diselesaikan dengan cara-cara yang biasa. Harus ada pemikiran-pemikiran yang out of the box ya. Baik, saya langsung ke Mas Pangi. Silakan Mas Pangi, boleh dijawab berarti tadi yang disampaikan Mas Angga terkait Mas Pangi ini pasti tahulah mana kementerian-kementerian yang kinerjanya kurang, yang kurang lebih akan di reshuffle. Iya, sebenarnya kan sudah menjadi perbincangan pergunjingan publik Mas David, seperti Menteri Koperasi gitu. Udah disebut banyak orang ya tentang persoalan beliau gitu ya. Integritasnya banyak juga, kemudian menteri-menteri yang sebenarnya yang perlu saya nggak mau sebut nama, itu problemnya gitu, karena ini kan semestinya ada dulu ya kementeriannya aja kalau gitu Mas Pangi yang disebut. Iya. Kementeriannya aja yang disebut kalau gitu. Iya, Kementerian Koperasi, ada kementerian yang bagian-bagian lingkungan ya, termasuk ya banyak hal yang kemudian itu perlu dievaluasi gitu. Harusnya kan begini ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 itu kan menyatakan bahwa menteri itu adalah pembantu presiden, sehingga menteri harus tegak lurus kepada presiden. Dan artinya apa? Bukan tegak lurus kepada partai politik memang, karena apalagi kepentingan personalnya. Jadi menurut saya karena menteri adalah pembantu presiden, jadi harus berupaya mencapai visi presiden, dan tidak ada visi menteri di sana. Kalau gitu Mas Pangi, Mas Pangi, boleh nggak kalau gitu kita lihat aja performance atau KPI dari masing-masing kementerian gitu ya. Misalnya gimana kalau dengan Kementerian Perumahan Rakyat misalnya, mulai satu-satu ya. Iya, ini kan juga saya belum melihat ya, targetnya kan besar ya, 3 juta rumah ini. Bagaimana mencapai itu tercapai? Sekarang kan tentu levelnya kan tentu personalisasi kandidat itu ada kompetensi, non kompetensi. Kalau kompetensinya kan adalah kinerja, prestasi, capaian, pengalaman. Non kompetensinya kan bisa saja karena dia dekat dengan rakyat, menterinya bersahaja, menterinya sederhana, menterinya mudah berkomunikasi, tata kelola bahasa diksinya bagus. Nah itu dua hal itu juga harus dibedakan. Ada juga jangan lupa, ada juga menteri yang dia sebenarnya kerjanya nggak bagus, tapi media friendly, dia bagus dalam opini, dia bagus dengan media, dia populer gitu. Padahal capaian targetnya juga nggak tercapai. Ada juga, jangan terjebak. Oh, ada contohnya kementerian apa itu ya? Contohnya.
Iya, saya bicara ini harus dengan data survei saya belum keluar ya yang terakhir ya. Nanti saya Baik. keluarkan. Tapi kalau saya asumsi persepsi ini kan agak rumit ya, karena memang presiden kita mungkin sudah ada juga badan yang mengurus kinerja menteri ini, mana yang sudah mencapai target, mana yang belum gitu. Baik. Karena menteri yang punya konflik kepentingan ya sebaiknya menurut saya mengundurkan diri saja. Baik. Dan tahu diri lah gitu. Tahu diri itu artinya ya sebelum presiden memecat mereka, memberhentikan mereka, ya sebelum mereka menjadi beban bagi presiden, ya menurut saya dengan senang hati, dengan baik-baik mereka harus mengundurkan diri. Ya, ini dikasih kesempatan menteri begitu ini ya. belakangan makin ngelunjak, saya lihat menteri gitu, makin ngelunjak, makin merasa ada bilang yang kemarin ngebos ya, bos lama, ada bos baru saya, itu kan sudah loyalitasnya seperti ganda gitu, tidak tunggal kepada presiden gitu. Ya, baik. Sebelumnya ini di acara Harlah NU beberapa waktu lalu ya, Presiden Prabowo juga mengultimatum menteri dan pejabat yang tidak patuh dan korup, dan berikut pernyataan Presiden. Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Siapa yang tidak patuh dan bandel ini harus dicopot. Tadi juga Mas Pangi bicara soal bahwa ada bisa dua bos lama, bos baru begitu. Kalau dari Mas Angga Wira sendiri melihatnya gimana? Apa memang atmosfer itu masih kuat? Ya, kalau saya melihat sebenarnya kita fokus terhadap kinerja ya. Ini kan soal persepsi bos lama, bos baru, tapi saya yakin Pak Prabowo ketika menentukan dan memilih menteri dan wakil menteri sudah melalui pertimbangan yang sangat matang ya. Tapi tentunya dengan harapan dari masyarakat yang begitu besar, ya tadi perlu cara-cara yang tidak biasa, kerja lebih keras. Dan sebenarnya memang ini peringatan Pak Prabowo ini kan bukan hanya kepada menteri dan wakil menteri, tapi kepada aparat daripada birokrasi, legislatif, dan juga yudikatif juga, agar bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya gitu. Karena kan negara ini disusun dari 3 pilar tersebut ya. Dan saya meyakini sekarang misalnya dari sisi penegakan hukum sudah mulai pemerintah ini sudah cukup tegas ya, Pak Presiden sudah cukup tegas. Dan banyak kasus-kasus terungkap ya, dan saya lihat juga ini menjadi sinyal bahwa kepada para pejabat gitu ya, jangan main-main terhadap program-program yang dilakukan untuk rakyat gitu. Jangan jangan mendahulukan kepentingan yang lain. Jadi kepentingan program-program ini harus berimpact pada ya? Kesejahteraan rakyat seperti itu. Jadi saya rasa ini bukan lagi mendikotomikan tadi ini orangnya ini kelompok ini parpol ini. Jadi fokus kepada kinerja dan kinerjanya itu ya tentunya menjadi yang bisa dievaluasi bukan hanya oleh Pak Presiden ya dalam hal ini ya, yang punya hak, tapi juga tentunya kan masyarakat kita lihat juga banyak memberikan masukan dan penilaian ya. Saya rasa di era keterbukaan seperti sekarang ini kan kinerja bisa diukur ya, dan Mas Pangi misalnya sebagai sebuah lembaga konsultan yang independen juga kan punya alat ukur ya untuk memberikan penilaian untuk menteri-menteri dan juga tentunya programnya seperti apa. Baik, Mas Pangi, jadi tadi Pak Prabowo ini mengulti siapa nih terakhir waktu lagi menyampaikan sindirannya tadi itu? Iya, ini kekuatan kata-kata Pak Prabowo ini sebenarnya yang ditunggu itu adalah nanti eksekusinya sebenarnya. Nah itu dia, karena ini pertaruhannya kalau hanya pembicaraan saja atau cuman istilahnya diperingati-peringati nggak ada eksekusi kan juga akhirnya jadi
seperti hambar gitu nantinya. Iya, ini yang kemudian hambar Mas David ketika ini di ruang pidato ya. Nah, eksekusinya yang ditunggu kan hak prerogatif Presiden Pak Prabowo. Sebenarnya nggak ada utang budi politik lagi, kan udah dikasih kesempatan. Ya berhentikan saja, jadi nggak ada lagi saham-saham di sini. Nah, menurut saya adalah kepercayaan yang begitu besar diberikan Presiden, level confidence-nya luar biasa, sangat tinggi sekali. Maka dengan kewenangan yang terlalu besar diberikan kepada Menteri ini, kalau kemudian disalahgunakan oleh Menteri tersebut, ini momentum yang paling tepat bagi Pak Prabowo untuk memperbaiki kinerjanya. Jangan sampai Pak Prabowo poin kedua gampang untuk puas. Memang puas, tapi ini pemilu masih lama. Nah, kalau kemudian sulit memecat mereka, apa alasannya? Kalau enggak, minta ke partai gantikan orang baru yang kompeten, yang kapabel, yang punya kapasitas, yang mampu mengatasi masalah, yang direct plan and direct place. Kalau enggak, kader dari Gerindra sendiri enggak ada masalah. Yang terakhir gini, Mas David, Bang Angga. Di dalam surat riset politik saya mengatakan, kalau tingkat kepuasan approval rating presiden itu bagus, level confidence-nya bagus, maka pemilih nanti akan memilih partai presiden incumbent. Jadi itu jangan lupa kata kunci itu. Memilih partai presiden incumbent. Artinya nanti kalau kinerja menterinya bagus, itu bonusnya kepada Gerindra. Bukan tidak mungkin Gerindra nanti akan menjadi partai pemenang pemilu. Mau nggak Gerindra menjadi partai pemenang pemilu? Nah, kalau mau menggantikan PDIP, itu momentum gitu. Artinya barang selundupan ini udah skip semua, gergaji semua. Ini tapi itu Bang Angga Wira maju gitu. Durasinya. Ini kan kompeten ini. Oke, kan gini, ya Mas Pangi, kan harus ada istilahnya waktu, kesempatan maksimal. Kalau dari perhitungan Mas Pangi sebagai peneliti juga, itu berapa lama atau berapa ratus hari sampai bisa dikatakan ya udahlah ini udah di-cut aja gitu. Ini kan udah berjalan Bang David 6 bulan ya? 6 bulan lebih kan? Hampir 7 bulan kan? 100 hari udah lewat kan sebenarnya? Udah lewat. Sebenarnya 100 hari itu udah bisa mengukur performa indikator itu udah bisa. Cuma hak prerogatif, sehingga memang terkesan orang mengatakan, nggak salah publik mengatakan, persepsi publik, Pak Prabowo itu boneka. Pak Prabowo bantah bahwa siapa bilang saya boneka. Nah kalau begitu gunakan hak prerogatif Pak Presiden hari ini. Artinya saham-saham politik itu balas budi nggak ada lagi. Nah kalau memang ada jatah partai itu relevan, itu fair, minta ganti orang aja tanpa mengurangi jatah menteri tersebut dari partai tersebut, itu aja. Baik. Nah memang yang bagus. Ya, oke, baik, itu sangat fair lah begitu ya. Tapi di lain waktu memang Presiden Prabowo juga sempat mengancam akan mencopot pejabat yang enggan menyederhanakan regulasi guna mendukung investasi dalam negeri. Kita dengarkan dulu. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Nah, saya akan ke Mas Angga Wira lagi nih, Mas. Nah, dari semua ultimatum yang diberikan oleh Pak Prabowo itu, apakah sudah ada perubahan dari ultimatum yang sebelumnya ke yang berikutnya? Iya, kalau kita cermati kan tentunya yang menjadi concern utama dari beliau itu kan kecepatan ya, speed ya. Karena kan perubahan-perubahan ini kan terjadi cukup cepat juga, jadi regulasi-regulasi yang ada atau program-program yang ada ini kan bisa terakselerasi karena memang regulasinya juga mendukung. Nah, ini beberapa kali Pak Presiden menjadikan penyederhanaan aturan ini sebagai KPI ya dari menteri-menteri, tentunya juga di berbagai macam sektor-sektor yang ada. Misalnya sudah ada perbaikannya ya, Mas? Ya, contoh yang berulang kali beliau sampaikan misalnya bagaimana untuk barang-barang kebutuhan yang memang kita harus masih melakukan impor misalnya, khususnya kebutuhan bahan-bahan pangan ya. Nah ini kalau bisa memang tidak ada lagi kuota. Nah ini saya lihat juga sudah mulai ada penyederhanaan aturan. Lalu terkait juga TKDN, nah memang ini menjadi hal yang sangat penting juga untuk menunjang pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi di sisi lain juga jangan sampai menghambat gitu. Jadi ini yang memang perlu di alignment ya, menjawab berbagai macam tantangan yang ada. Nah memang kalau kita mau berdiskusi lebih dalam ya tentunya memang harus mengupas
per subsektor yang ada ya, dan itu juga sehingga memang kita bisa lebih objektif ya, artinya KPI yang diharapkan lalu realita di lapangan seperti apa. Nah ini yang menjadi salah satu alat ukur ya. Tapi kalau saya lihat ya sebenarnya sudah banyak improvement misalnya kayak program andalan ya pemerintah seperti makan bergizi gratis. Ini memang tidak mudah juga tantangan di lapangannya gitu, karena memang mengakselerasi dapur-dapur, lalu juga dengan keterbatasan misalnya anggaran. Nah tapi kan lambat-lambat ini sudah mulai bisa terurai. Nah mungkin Pak Prabowo inginnya lebih cepat lagi, KPI-nya lebih ter-achieve lagi gitu. Tapi kan semuanya ini kan udah ada ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatifnya, tinggal dinilai saja per masing-masing sektor ya, seperti itu. Baik. Kalau Mas Panggi melihatnya ada perubahan atau ada perbaikan? Ya, sebenarnya kalau tadi Mas David tertantang saya menyebut nama itu, tapi saya kementerian aja ya, misalnya Kementerian Kesehatan itu. Kementerian Kesehatan itu kan menurut saya sudah tidak perlu dipertahankan lagi, karena mereka, mohon maaf, sudah nggak fair. Mereka berbisnis untuk kesehatan. Jadi menurut saya sudah tidak ada lagi Pancasilanya. Kalau memang Sutejo mengatakan di Pancasila itu bukan hanya soal kata, diksi ya. Pancasila itu nggak ada. Kalau orang negara berbisnis untuk kesehatan ini. Nah, Menteri Kesehatan ini kan menjadi hal yang penting juga untuk disoroti, selain Menteri Koperasi. Kalau misalnya mau ganti Menteri Hukum HAM, misalnya ada hukum Natulis Pigai, itu kan ada representasi politik ya, Indonesia bagian Menteri Papua HAM, ya. Itu juga rumit, itu kan nggak mudah juga. Jadi bukan kompetensi, kapasitas, tapi kementerian dari kabinet representasi wilayah gitu. Itu juga nih jadi pertimbangan. Kalau Kementerian Ekonomi bagaimana? Perekonomian? Menteri Koordinator perekonomian ini kan sebenarnya juga, saya nggak tahu nih Pak Erlangga seperti apa capaiannya sekarang gitu. Ya ini mengingat yang terakhir soal tarif juga, soal apa sih, bagaimana itu KPI-nya? Iya, kemudian ya termasuk ya itu menjadi problem juga ya KPI mereka dalam soal tarif-tarif ini gitu. Nah, termasuk kalau Kementerian Perdagangan ini juga menjadi penting supaya memang tantangan tadi akan lebih berat gitu kalau tidak. Nah, oleh karena itu memang saya katakan resapel ini mestinya memang murni berbasis kinerja, bukan berbasis power sharing atau bagi-bagi kursi, apalagi balas budi. Nah, saham-saham ini harus selesai harusnya. Makanya memang Pak Prabowo kalau misalnya supaya tidak dikatakan omon-omon, ini waktu momentum yang tepat karena udah lebih 6 bulan. Mintalah kepada ketua umum partai yang terbaik, yang punya kemampuan di dalam mengatasi masalah yang hari-hari dihadapi masyarakat. Makanya statement Pak Prabowo itu kan menarik sebenarnya, bahwa jangan menjadi menteri yang kemudian tidak punya visinya tidak membantu presiden, tapi juga program kebijakannya itu justru menyengsarakan rakyat, menyulitkan rakyat. Nah, menteri-menteri begitu kan bisa ditandai mana kementeri yang programnya, legasinya itu menyusahkan rakyat, tidak memudahkan rakyat. Nah, itu kan bisa. Saya kalau sebut nama, saya nggak bisa sebenarnya, karena asumsi, persepsi, pikiran liar dengan data itu beda. Kalau data kan bisa bilang kepada survei kita, Polster, kalau kita tanya kepada responden, menteri ini layak nggak diganti? Layak atau tidak, diteruskan atau tidak kan bisa, itu bisa sebenarnya masyarakat. Tapi itu kan tidak semua kementerian juga masyarakat paham gitu. Oke, misalnya ada kementerian tentang tenaga kerja, mereka kadang-kadang nggak paham. Oke, baik. Anggaplah sekarang konteksnya keluar dari masalah siapa yang akan maju lagi nanti, lalu bicara soal politik dan kemenangan dalam pemilu. Anggaplah sekarang bicaranya soal negara, soal bangsa, soal ekonomi Indonesia. Se-urgent apa para pejabat ini harus di-reshuffle? Iya, Mas, tapi saya atau Bang? Ke Mas Panggi. Iya, se-urgent atau tidak, presiden yang tahu sebenarnya di kantong sakunya Pak Prabowo itu, Mas David. Sudah ada nama di kantong beliau itu sebetulnya. Nah, saya nggak tahu apa yang membuat Pak Prabowo masih ragu mengeluarkan itu. Sehingga ini lama-lama sebenarnya nggak bagus, karena pidato Pak Prabowo lebih berapi-api daripada eksekusinya. Mohon maaf, kalau Pak Jokowi saya katakan dia tidak terlalu berapi-api. Dia tidak mau terlalu, saya akan resapel, saya akan berhentikan, saya akan pecat. Nggak pernah statement itu keluar. Tapi Rabu Ponnya keluar. Orang gemetaran semua. Beda saja dia memahami keputusan presiden.
menjalankan instruksi presiden dengan maunya presiden, tidak mengerti jeroan selera keinginan visi presiden, itu langsung dicopot. Saya masih ingat itu dulu ada kementerian apa gitu. Betul. Misalnya Kementerian Kelautan ini. Kalau di era Pak Prabowo ini, di era Pak Jokowi kemarin Menteri Kelautan itu udah dicopot gitu. Betul. Masa ada pagar laut nggak bisa diketahui? Ya mungkin ini Pak Prabowo lebih soft ini kali ya, pendekatannya lebih kasih gitu, kesempatan barangkali lebih, supaya tidak mau ekstrim, mungkin begitu. Lebih soft, Baik. lebih ya tapi lama-lama jadi beban itu. Bisa jadi beban ya. Baik. Jadi penyakit. Ya, baik. Terima kasih Mas Panggi untuk insight-nya juga sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore dan sebelumnya juga sudah bergabung Mas Angga Wira, namun sempat terputus hubungan kontak Zoom-nya. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu. Sukses untuk Indonesia. Sehat selalu, Bang David. Ya, terima kasih Mas Panggi.